Setiap harinya kita menyaksikan banyak pelanggaran lalu lintas terjadi di sekitar kita. Mulai dari hal sepele seperti tidak menggunakan helm, maupun hal yang cukup serius seperti melawan arus. Tapi tahukah kita kalau pelanggaran lalu lintas bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan masalah kebangsaan yang cukup serius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permasalahan kebangsaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pelanggaran lalu lintas. Sebuah fenomena yang dianggap biasa, tapi ternyata memiliki dampak yang luar biasa terhadap keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Dampak pertama yang paling terlihat adalah kecelakaan lalu lintas. Setiap hari, ribuan orang mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggar, seperti menerobos lampu merah, melawan arus, hingga kecepatan berlebihan. Setiap tahun, ribuan nyawa melayang akibat kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran ini. Statistik menunjukkan bahwa angka kematian dan cedera berat terus meningkat. Kecelakaan ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menyebabkan kerugian material, trauma fisik, dan psikologis, serta membebani sistem kesehatan dan asuransi negara. Selain itu, pelanggaran lalu lintas juga berkontribusi pada kemacetan yang parah. Ketika terjadi kecelakaan atau kendaraan yang tidak tertib di jalan, arus lalu lintas menjadi terganggu. Ini menyebabkan kemacetan panjang yang tidak hanya merugikan waktu kita, tapi juga meningkatkan polusi udara. Pelanggaran lalu lintas juga menciptakan kegaduhan sosial. Masyarakat yang sering melihat pelanggaran di sekitar kita akan merasa frustasi dan menganggap bahwa aturan berlalu lintas bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Ini menggerus rasa saling menghargai dan kesadaran hukum. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Pertama, faktor ketidaksabaran. Banyak pengemudi yang merasa terburu-buru sehingga mereka cenderung melanggar lampu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau melawan arus, dengan alasan ingin cepat sampai tujuan. Kedua, faktor kurangnya kesadaran dan pendidikan berlalu lintas. Banyak orang yang tidak memahami atau bahkan mengabaikan aturan lalu lintas. Tanpa pemahaman yang baik tentang rambu lalu lintas dan keselamatan di jalan, pengemudi bisa dengan mudah terjebak dalam perilaku buruk di jalan raya. Ketiga, kurangnya penegakan hukum. Meskipun ada banyak peraturan lalu lintas yang ada, namun implementasi dan pengawasannya seringkali tidak maksimal. Tidak jarang pelanggaran tidak ditindak tegas, sehingga masyarakat merasa bebas untuk melanggar aturan tanpa takut terkena sanksi. Keempat, infrastruktur jalan yang tidak memadai. Banyak jalan raya yang tidak dilengkapi dengan fasilitas memadai, seperti zebra cross, lampu lalu lintas yang rusak, atau marka jalan yang sudah memudar. Hal ini mempersulit pengemudi untuk mematuhi aturan lalu lintas dengan benar. Solusi mengatasi pelanggaran lalu lintas. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. Pertama, peningkatan edukasi dan kesadaran hukum. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan pendidikan berlalu lintas, baik melalui kampanye sosial, pendidikan di sekolah, maupun pelatihan berkendara yang aman. Masyarakat perlu tahu bahwa mematuhi aturan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keselamatan orang lain. Kedua, penegakan hukum yang lebih tegas. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan penegakan hukum di jalan raya. Dengan adanya tilang elektronik atau sistem pengawasan yang lebih modern, pelanggaran dapat ditekan dan memberi efek jera kepada pengemudi yang melanggar. Ketiga, perbaikan infrastruktur. Pemerintah harus memastikan bahwa jalan raya dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti rambu-rambu yang jelas, lampu lalu lintas yang berfungsi dengan baik, serta marka jalan yang terlihat jelas. Infrastruktur yang baik akan memudahkan pengemudi untuk mematuhi aturan dan menjaga keselamatan. Menyimak, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.